Pada suatu hari, di sebuah kota kecil di ibu kota, hiduplah seorang wanita bernama Tarubela. Tarubela adalah seorang wanita dengan pribadi yang serius dan optimis. Namun, ketika berhubungan dengan kehidupan pribadinya, Tarubela sering mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Tarubela tinggal bersama dengan ibunya bernama Bu Malia. Bu Malia sangat khawatir dengan keadaan Tarubela yang belum menemukan pasangan hidup. Suatu hari, Bu Malia bertanya kepada Tarubela. Tarubela, kenapa kamu nggak segera cari pasangan dan menikah? Kamu udah di umur yang cukup untuk itu. Masih mencari, Bu. Kalau sudah ketemu pasti aku pepet. Belum ada yang cocok aja. Semua demi kebahagiaanmu loh. Tapi jangan paksain diri. Iya. Tarubela berusaha menghindari pertanyaan Bu Malia tentang pernikahan. Sampai suatu hari, ketika Tarubela habis pulang kerja, bendera kuning berkibar di sekitar rumahnya. Ternyata, Bu Malia dinyatakan sudah meninggal dunia. Setelah Bu Malia dikebumikan dan semua orang sudah pulang, Tarubela merasa sangat kesepian. Karena kini, ia hanya tinggal sendirian. Tarubela juga merasa bersalah karena ia belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah dan menggendong cucu. Kehidupan Tarubela bisa dibilang cukup sulit. Dia harus berusaha hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hidup sendiri secara tiba-tiba jelas membuat syok Tarubela. Tarubela bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah restoran. Suatu hari, datanglah seorang pria tampan bernama Nawankara. Tarubela langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nawankara. Nawankara selalu datang ke restoran tempat Tarubela bekerja untuk mengerjakan pekerjaannya di sana. Tarubela selalu melirik ke arah Nawankara yang sedang bekerja di depan laptopnya. Tarubela juga selalu berusaha mendekati Nawankara dengan berbasa-basi dengannya. Nawankara pun juga orang yang baik yang selalu menjawab basa-basinya Tarubela. Nawankara juga seorang yang serius dalam mengerjakan tugas dan pekerjaannya. Semakin dekat mereka, Tarubela semakin jatuh cinta kepada Nawankara. Sampai suatu hari, Nawankara membicarakan suatu hal yang membuat Tarubela kaget. Gue mau cerita kalau gue mau dijodohkan sama orang yang dikenalin ayah gue. Jujur aja, gue gak mau sih. Hah? Masih zaman ya perjodohan? Ya ini ada hubungannya sama perusahaan sih. Jadi gue gak bisa nolak. Tapi jujur aja, gue mau milih pasangan hidup gue sendiri. Diketahui bahwa Nawankara adalah anak dari seorang konglomerat kaya dari perusahaan Nawankara. Tarubela yang mendengar itu langsung terdiam dan merasa sakit hati karena harus merelakan orang yang ia cintai. Namun, Tarubela tidak menyerah dan memilih untuk mengambil jalan licik untuk mendapatkan Nawankara. Tarubela mulai berusaha mencari tahu rahasia perusahaan Nawankara dan skandal-skandal yang terlibat dengan perusahaan Nawankara, dan menemukan serta memviralkan sebuah video tentang skandal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yaitu tentang salah satu anak keluarga Nawankara terlibat kasus kekerasan. Hal ini menjadi perhatian publik karena perusahaan Nawankara adalah perusahaan yang memiliki nama besar di masyarakat. Perusahaan Nawankara berusaha untuk membantah skandal tersebut, namun tetap saja publik marah kepada perusahaan Nawankara. Untuk menghindari skandal lebih jauh, Nawankara akhirnya dijadikan kambing hitam oleh perusahaan dan harus menanggung semua skandal yang terjadi. Nama Nawankara terpampang di mana-mana. Suatu hari, Nawankara dengan lesu bercerita kepada Tarubela bahwa dia difitnah oleh perusahaan keluarganya sendiri. Kehidupan Nawankara hancur karena hal itu. Rencana Tarubela yang ingin membuat Nawankara jatuh dan lepas dari perusahaan Nawankara telah berhasil dia capai. Tarubela tidak peduli seberapa kaya, miskin, atau hancurnya kehidupan Nawankara, Tarubela hanya ingin tetap bersamanya.
Tarubela lalu berusaha menenangkan dan menghibur Nawangkara. Tarubela juga bilang bahwa dia akan selalu ada untuk Nawangkara. Nawangkara yang sedang down mulai bangkit kembali dan tersenyum kembali. Dikarenakan hal ini, Tarubela dan Nawangkara semakin dekat. Nawangkara juga mulai jatuh cinta kepada Tarubela karena dia ada untuknya ketika dia sedang hancur. Mereka lalu berpacaran dan menikah. Kehidupan mereka pun semakin membaik. Nawangkara juga bisa mendapatkan pekerjaan meskipun pekerjaan bergaji kecil. Tarubela dan Nawangkara hidup bahagia berdua. Namun suatu hari, ketika Nawangkara sedang memakai laptop di ruang tengah, Nawangkara tidak sengaja masuk ke akun Google milik Tarubela. Dikarenakan mereka menggunakan laptop yang sama. Tanpa menyadarinya, Nawangkara membuka drive di web. Lalu ia melihat sebuah file dan membukanya. Nawangkara terkejut dengan isi dari file tersebut. Ternyata isi dari file tersebut adalah foto-foto serta video bukti dari kasus kekerasan yang melibatkannya dulu. Bahkan ada video yang tidak rilis secara publik. Nawangkara juga melihat bahwa file itu diupload berdekatan dengan postingan dari sebuah akun yang memviralkan skandal perusahaan waktu itu. Nawangkara hanya bisa terdiam dan melihat file itu. Bel rumah berbunyi. Sepulang kerja, Tarubela sampai ke rumah dan memanggil Nawangkara. Sayang, aku pulang. Kenapa sayang? Apa ini? Ternyata selama ini karena kamu hidupku hancur. Bukan begitu sayang, aku bisa jelaskan. Jelasin apa? Aku kira aku bisa percaya sama kamu. Tapi ternyata sejak awal aku salah percaya sama kamu. Kamu ternyata penyebab semuanya ini terjadi. Aku tuh cuma pengen sama kamu. Saat itu aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak bisa menggapaimu. Kamu juga akan dijodohkan. Aku akhirnya melakukan itu untuk bisa bersamamu. Kamu menjebakku, Tarubela. Kamu sudah mengkhianati aku sejak awal. Maaf, kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Hubungan pernikahan Tarubela dan Nawangkara berakhir dengan perceraian. Mereka berdua tidak pernah berhubungan lagi setelah itu. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, pada akhirnya terbongkar juga. Karena itu, kita tidak boleh membohongi orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau. Hal itu bisa berujung pada hal yang tidak baik, merugikan diri sendiri maupun orang lain.